mengucapkan selamat datang mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu hati di hadapan Tuhan, menaikkan pujian serta menerima berkat-Nya. Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita masuk saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, biarlah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari kitab Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya.
dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
terus menerus berdoa bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam segala marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Di tanggal 27 Maret 2005 akan dibaca. Yang pertama adalah dari sekretariat gereja. Yang pertama ini menduduki hari dalam minggu seperti ini, yang artinya seperti bayi yang berbulan. Dengan topik minggu, dengan karena Tuhan maka kamu akan hidup. Yang kedua pernikahan anak-anak. Pada hari Jumat tanggal 25 yang lalu, Tuhan telah mengatur kesamaan perempuan di tengah keluarga pasangan Magdalena dan Ibu Rahayan alamat di Nusa Tenggara Barat. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Kiranya menjadi anak bawa sukacita bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Yang ketiga, relasi. Dalam kegiatan sore hari ini akan diadakan acara penyembrasi khusus yaitu ada 2 orang yang telah mengikuti perjalanan kaderisasi selama 3 bulan. Yang keempat, fakta pernikahan. Fakta pernikahan pertama akan menerima pada pernikahan di negara Belarus maupun Ukraina, putra dari bapak penusuran Samsung dan ibu di Cekoslovakia, jemaat HKBP Rayon 3. Dengan cara mempelai perempuan, dia Molina membawa PB, putri dari bapak Victor Berbalau Almarhum dan ibu Fernanda Cekoslovakia, jemaat HKBP Rayon 3. Perjanjian terdapat pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2025 di gereja HKBP Rayon. Perbedaan nikah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di gereja HKBP Rayon masuk pukul 9 WIB. Yang keenam, undangan mengikuti seminar atau simposium sendiri berbagai atau kosong. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP telah menjadi Jakarta pada 3 sampai 4 Maret 2025 tentang program kerja tahunan 2025, yaitu program khusus tahunan transformasi HKBP 2025. Maka pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 akan diadakan kegiatan seminar simposium berbagai kosong HKBP sekitar di Jakarta. Transformasi pendidikan dan kebudayaan bahwa struktur tata ruang gereja liturgi HKBP masuk pukul 8 pagi sampai 16.30 berdepan di gereja HKBP Jalan Tebet Paragalam 10 Nomor 7 Jakarta Selatan. Yang delapan, seremoni dan pelayanan penuh polisi telah di Jakarta akan dilakukan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 di HKBP Delisawi masuk pukul 10 WIB. Dengan mengenai seksi sekolah minggu. Hari Minggu yang akan datang tanggal 4 Mei 2025, kegiatan sekolah minggu akan dilakukan di Jakarta dengan berbahasa Arab, mengambil agenda dan UPD HKBP masuk pukul 7 WIB. Sesi 10 pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 akan diadakan kegiatan 10 bertempat di Ambukan ketika Rasulullah SAW 97 ada pun yang menjadi tuan rumah Mei Usia masuk pukul 19.30 dihimbau kepada para 10
agar berkenan mengikutinya dengan sukacita. Dan kami hidup kepada orang tua yang memiliki anak apostol agar menghibur dan mengingatkan anak untuk mengikuti ajaran tersebut. Seksi perempuan. Rangkaian kegiatan pada seksi perempuan pada 2025 seperti biasa di setiap tahun. Walaupun akan menjalankan pesta pada seksi perempuan yang mengadakan berbagai kegiatan untuk mendidik, memperlihatkan persekutuan di kalangan perempuan di negara. Oleh karena itu, di tahun 2025, seksi perempuan juga akan mengadakan kegiatan praha PHO dengan mengadakan kegiatan di 1 Mei 2025 seminar pengajaran tradisi gereja dengan tema perempuan dalam iman Kristen budaya Barat dan kekinian. Pembicara Pendeta Daniel Karuni Maraha pada 5 bulan periode 2020 sampai 2024. Akan juga cek kesehatan medis dan lomba bersama perempuan yang berpendidikan antar perayaan. Untuk itu kita kepada semua perempuan dewasa yang ingin mengikuti rangkaian acara agar mendapatkan diri dari pendidikan perempuan yang ada di setiap perayaan atau memenuhi suara masing-masing. Minggu pada 18 Mei 2025 pesta puncak Partai untuk perempuan. Dewan Pemilihan di POIP. Bagi orang yang sudah mendaftarkan untuk menjadi song leader, diminta untuk mengikuti latihan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Demikian pertemuan kita pada hari tanggal 27 April tidak akan dibacakan dari sini oleh kepada dalam video masing-masing rakyat. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Amen.
suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang melawat jemaat yang Dia kasihi pada Minggu Quasi-Mode Veneti ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal,
dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allah dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, minggu yang lalu kita pesta akan kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang. Tahun demi tahun kita merayakannya, kita bersuka cita, dan kita memakan tubuh melalui roti dan minum darah melalui anggur. Kita dipersatukan bersama dengan Kristus. Dan setiap tahunnya kita mengadakan baptisan. Baptisan adalah kita dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4. Namun apa arti baptisan? Apa arti kita pesta akan kematian dan kebangkitan Kristus itu di dalam hidupku dalam satu tahun ini? Ketika Yesus yang bangkit dari antara orang mati, apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Bukit tidak menjadi gunung, dan gunung tidak menjadi datar dan rata. Batu tidak menjadi roti, dan roti tidak menjadi batu. Apa yang berubah ketika Yesus bangkit dari orang mati? Sembari waktu berjalan tahun demi tahun, dunia semakin disibukkan dengan apa bukti akan kematian dan kebangkitan Kristus itu. Apakah hal itu benar-benar terjadi pada masa yang lalu? Sepanjang waktu hal itu akan terus diperbincangkan, dicakapkan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi diriku, apakah ada dampak? Apakah ada arti kematian dan kebangkitan Kristus itu yang setiap tahunnya aku pestakan, aku rayakan di dalam kehidupan? Tentu hal itu mengajak umatnya, hal itu mengajak jemaatnya, hal itu mengajak kita untuk bagaimana melekatnya akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu di dalam hidup orang yang percaya kepada Dia. Kita bersyukur, kita memuji kalau tahun ini kita diperkenankan bersama untuk pesta kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang. Namun untuk ke depan bagaimanakah? Apakah Tuhan masih memperkenankan? Masih adakah waktu untuk bersama dengan jemaat yang lain? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini mengajak kita
untuk hidup semakin melekat, untuk hidup kita senantiasa mengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang tidak akan dikikis oleh zaman dan apapun di tengah-tengah dunia. Nah, oleh karena itu minggu pertama setelah kebangkitan Kristus quasi modogeneti, apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan susu yang murni. Karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus itulah menjadi dasar daripada iman orang yang percaya. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Akan iman itu adalah sebuah pengharapan, sebuah penyataan apa yang tidak kita lihat, dan itu adalah nyata adanya. Kematian dan kebangkitan Kristus, hal ini tidaklah gampang untuk kita sampaikan, kita hidupi di dalam kehidupan kita. Maka Rasul Petrus mengingatkan setiap orang yang percaya untuk senantiasa rindu seperti bayi yang merindukan air susu yang murni. Karena makanan bayi yang baru lahir tentulah bukan gandum, tentulah bukan makanan orang dewasa, tetapi air susu itulah makanan dan minuman yang utama. Benar, catatan sejarah mengatakan banyak orang yang mati martir oleh karena imannya kepada Kristus. Tidak sedikit orang yang korban dan yang dikorbankan oleh karena imannya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sembari waktu yang berjalan dan hal-hal yang Tuhan perkenankan terjadi di dalam kehidupan dan sepanjang sejarah yang kita jalani lalui hingga sampai saat ini. Di sudut mana lagi yang tidak ada lagi ada persekutuan orang percaya? Di mana lagi yang tidak ada bangunan gereja dan seterusnya, tempat untuk berkumpul bersekutu orang percaya dan orang yang berseru kepada Tuhan? Tetapi apa realita hidup yang kita lihat? Kalau memang semakin banyaknya orang yang frustasi, yang hidup tanpa pengharapan dan keputusasaan di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup, dan tidak sedikit orang mengakhiri hidupnya dengan tidak seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bila Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 ini, bagaimana umat Tuhan, bagaimana bangsa Israel di tengah-tengah hampir hilangnya pengharapan, penindasan, dan tujuan hidup yang tidak jelas di tanah pembuangan Babel. Mereka melihat realita hidup, merasakan realita hidup yang hampir putus pengharapan. Sepertinya dunia itu runtuh, katanya.
Namun Allah yang kasih setianya itu, yang tidak dapat dipengaruhi oleh umatnya. Kasih setia Tuhan itu yang menetap dan sampai selama-lamanya. Sekalipun sebentar Tuhan bersembunyi dari tengah-tengah umat, tapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Maka melalui Nabi Yesaya, Tuhan memakai, kalau memang di tengah-tengah pengharapan yang hampir pupus itu, dari umatnya, dari umat perjanjian itu, Tuhan tidak menginginkan mereka untuk terpuruk jatuh dan tidak bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian Kristus dan kebangkitannya, Dia telah memulihkan aku, kamu, kita semua dengan Tuhan. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di sanalah pemulihan yang sebenarnya. Dan di sanalah kita dibaptis. Oleh karena itu jangan repot kita lagi soal baptisan. Mau dipercikkan, mau diselamkan, mau ditenggelamkan, aku tidak peduli. Tetapi baptisan hanya sekali untuk selamanya. Tidak ada dua kali. Barang siapa yang menyangkal kematian dan kebangkitan Kristus, dia menyangkal yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perikop ini mengajak kita bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak pasti ini. Seperti umat Israel ketika di dalam pembuangan itu, yang mereka hampir pupus akan pengharapan itu, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Tetapi kasih setia Tuhan untuk selamanya. Hal ini yang kadang-kala kita bimbang dan ragu untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita bertanya, mau dibawa kemana hidupku? Mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Mau dibawa kemana gereja ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka firman Tuhan yang melawat, yang Dia kasihi pada Minggu Quasi-Modikeneti ini, yang pertama, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita boleh mempunyai prestasi, kita boleh mempunyai hal-hal yang ada di dunia ini, keberhasilan, kesuksesan, usaha, pangkat dan seterusnya. Prestise yang ada pada kita boleh untuk menikmati. Tetapi tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara, prestise yang dia raih justru membuat dia jauh dari Tuhan. Sinkritisme modern di abad now. Hati-hati dengan doa, dengan berkat Tuhan. Banyak orang yang menggantikan Tuhan
dengan berkat Tuhan. Sinkritisme modern ini membuat banyak orang untuk menjauh dari Tuhan, yang akhirnya mencari alternatif Tuhan alternatif. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel sehingga mereka berada di pembuangan. Mereka mengganti berkat Allah itu dengan Allah itu sendiri. Dan bahkan prestise yang ada pada mereka, mereka dirikan menjadi ilah bagi mereka. Yang pada akhirnya membuat mereka jauh dari Tuhan. Mereka justru pergi ke Asyur, ke Babel, memohon kekuatan dan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah hampir pupusnya pengharapan, hilangnya jati diri sebagai umat Israel, sebagai umat pilihan Tuhan, Allah senantiasa setia kepada kasih setia. Melalui Nabi Yesaya, dia mengatakan, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hal ini tentu yang pokok dalam hidup manusia. Air. Dan bahkan Yesus ketika di kayu salib itu, dan satu perkataannya, mawas, aku haus. Tetapi dia merupakan itu supaya kita memperoleh kesegaran. Dia haus, dia menderita supaya kita boleh memperoleh hidup yang segar. Kalau dikatakan di sini, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, betul uang adalah kita butuhkan. Dan kita kerja untuk mencari dan mendapatkan uang. Apalagi orang Batak kalau tidak punya uang, jangan harap kau untuk dikenal. Tetapi yang menjadi masalah adalah uang bukanlah segala-galanya. Dan tidak semua pergumulan dan untuk disentuh hati dan rohani kita itu dengan uang. Dan Tuhan ingin memberikan hidup yang segar. Direfreshing, datanglah kepada Bapak Ibu saudara-saudara, tentu air kebutuhan pokok. Apakah itu air? Yaitu untuk menyucikan, membersihkan. Uang tidak dapat untuk membebaskan kita dari dosa. Tetapi air kehidupan itulah yang memberikan pengampunan. Dan itu tidak dapat dibeli dengan uang, walaupun uang segepok
sebesar sebanyak gereja. Tetapi justru Tuhan datang kepada, datanglah, aku akan memberikan air. Dan yang berikut dikatakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Yesus katakan, aku adalah roti kehidupan. Yang ini yang membuat Petrus bergumul. Bagaimana mungkin Yesus yang kami ikuti ini, dia adalah roti kehidupan yang dapat memberikan makanan setiap hari kepada kami tanpa kami bekerja. Maka Petrus digoyang imannya. Apakah mungkin? Maka dia bimbang ketika mengikuti Yesus itu di dalam Via Dolorosa. Kadang makanan itu membuat kita begitu bimbang untuk menjalani kehidupan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu roti itu adalah kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan terperangkap imanmu oleh karena roti. Oleh karena makan si makan yang kotor jangan dimakan, jangan ya. Kita melihat begitu rakusnya kehidupan sekarang, begitu sulit untuk berbagi satu dengan yang lain. Kita lihat korupsi yang semakin merajalela. Berseru dan memanggil nama Tuhan, yes. Tetapi apakah hidupnya berbanding lurus? Just moment. Tetapi Yesus katakan, datanglah kepadaku dan makanlah. Dan yang berikut dikatakan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sesuai dengan arti quasi-monogeneti, adalah seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan susu yang murni. Artinya apa? Coba bayi tanpa dia diberikan susu, dan maaf, ASI adalah makanan dan minuman yang utama baginya. Karena itu memang untuk menguatkan imun di dalam tubuhnya dan sekaligus dia untuk sehat dan bertumbuh. Allah mengingatkan umatnya, kalau memang kasih setia Tuhan itu begitu besar kepada ciptaannya dan kepada umatnya, anggur adalah lambang kemuliaan dan susu adalah lambang pertumbuhan. Datanglah kepadaku tanpa membayar, tanpa uang. Artinya apa? Dialah sumber. Kalau memang keselamatan itu Bapak Ibu adalah kebutuhan yang mendasar di dalam hidup manusia, maka Allah mengatakan kepada Yesaya, datanglah kepadaku. Dan topik minggu kita pada minggu quasi-monogeneti ini adalah dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup bukan hidup yang putar-putar di situ saja. Bukanlah hidup yang tanpa tujuan, tetapi hidup yang mempunyai arti, dampak, dan yang punya tujuan. Topik minggu ini kita dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bisa saja secara badani kita hidup, tetapi persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan apakah hidup? Oleh karena roti, air, anggur, dan susu.
Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, air yang sesungguhnya, roti yang sesungguhnya, dia sudah katakan, akulah roti yang hidup. Datanglah kepada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan tidak menginginkan umatnya tinggal diam di dalam keputusasaan. Justru dia mengajak umatnya untuk hidup bertransformasi, untuk hidup merubah lebih baik. Datanglah kepadaku, dia ajak, dia tidak hukum. Dia tahu kita itu adalah orang yang lemah, yang punya kekurangan. Tetapi dia mengajak kita, datanglah kepadanya, tanpa dia memikirkan apa status sosial, tanpa dia melihat dan mengukur bagaimana keadaanmu. Tetapi aku datang dan memberi supaya kamu hidup. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau dikatakan dalam perikop ini, dikatakan di sini ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Yesus tidak menginginkan Pilatus, Herodes, Kayafas dan yang lainnya itu menjadi saksi daripada kebangkitan Kristus. Apa yang berubah di sana? Yesus tidak merindukan kau tumbuh hebat, kita tumbuh hebat untuk menjadi saksinya, saksi kebangkitan. Dia tidak. Tetapi justru Yesus memakai orang-orang yang mau hidup bertransformasi, hidup yang mau merubah mindset hatinya untuk menerima akan kebangkitannya. Thomas mewakili banyak orang di dunia sains. That is impossible. Apakah mungkin yang kita antar kemarin ke Tegal Alur lalu hadir di sini, kalau enggak kabur kita semua? Legal standing kebangkitan Kristus bukan dari dunia, bukan dari apa yang dilihat oleh Thomas. Legal standing kebangkitan Kristus, dia katakan, Thomas, masukkanlah jarimu. Bukan kesaksian Maria dan seterusnya, tetapi Yesus sendirilah yang mengatakannya. Masukkanlah jari. Menjadi saksi memang gak gampang. Di pengadilan aja jadi saksi itu konyol amat. Sulitnya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan tantangan dia hadapi, ancaman yang dia hadapi. Tetapi Tuhan memanggil umatnya dari segala keberadaan, kekurangan dan kelemahannya untuk menyaksikan kepada bangsa-bangsa lain bahwasanya keselamatan itu terjadi hanya di dalam Allah itu. Bahwasanya keselamatan itu ada hanya di dalam dirinya, Yesus Kristus itu. Tidaklah gampang. Maka Yesus katakan, aku akan menyertai kamu. Hanya itu kok jaminannya. Dan Daud sendiri telah ditentukan oleh Tuhan menjadi saksi. Maka ketika Yesus yang terakhir kali kalimat di kayu salib itu,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu Daud sendiri yang mengatakan, dan itu diulang dalam diri Yesus. Memang kita merasakan seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Apakah memang Allah pernah meninggalkan umat perjanjiannya? Apakah Allah pernah meninggalkan Paulus, Petrus, dan yang lainnya? Tidak. Kadang persoalan roti, anggur, susu kita menjauh dari Tuhan. Dan tidak sedikit terperangkap imannya oleh karena roti, anggur, susu, dan air. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Kuasimul Dignity mengajak kita untuk senantiasa hidup bergantung hanya berharap kepada Dia. Sekalipun Tuhan perkenankan ada prestise di dalam hidup kita, ingat untuk senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan jadilah saksi-saksi daripada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dengan hal-hal perbuatan-perbuatan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menikmati kasih setia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, oleh karena kasih setia yang tidak akan pernah berlalu dalam hidup setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Engkau mengasihi ciptaan, Engkau mengasihi kami bukan karena kami tidak berdosa, justru kami ketika di dalam dosa Engkau mati dan dikuburkan, tetapi bangkit dari antara orang mati. Itulah pengharapan yang sejati. Kalau dunia ini Engkau telah taklukkan, Engkau telah memanggil yang menjadi saksi para rasul, para nabi, dan gereja Engkau perkenankan berdiri di tengah-tengah dunia untuk menyaksikan akan kebangkitan-Mu itu. Engkau akan datang kedua kali. Ya Tuhan, Engkau mampukan kuatkan setiap orang yang membawakan berita kesukaan kebangkitan yang daripada-Mu, agar gereja yang sejati itu senantiasa bersaksi dan mau melayani satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa-bangsa dunia ini mengenal dan percaya hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan yang sejati. Amin. Kita bernyanyi dan sembari menyampaikan persembahan. Oh
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami mohonkan yang mewakili orang tua dari mereka yang menyaksikan imannya untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara-saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan hati dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua yang mewakili dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat. Saudara telah mengetahui
apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabnya, jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan saat menyaksikan imannya kepada Yohana Riosin Yolanda, saat menyaksikan iman pada Minggu 27 April 2025 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari,
karena dialah sumber kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Firman Tuhan buat Teresia Nopigosan di saat menyaksikan imannya pada Minggu 27 April 2025 di HKBP Cengkareng. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bersujud. Tuhan menguatkan kamu untuk melawan hal yang jahat, dan Dia mampukan kamu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Amin. Masih tetap berdiri di tempatnya kamu berdua. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 3. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan memasuki acara ucapan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan mulai dari 31 Maret
2025 sampai dengan 27 April 2025. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur. Saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran di tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025 ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 31 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025 adalah tanggal bersejarah dalam kehidupan saudara. Pada tanggal dan bulan ini, saudara dilahirkan oleh ibu saudara, dan sejak itulah saudara menikmati kehidupan dan anugerah Tuhan sampai saat ini. Alangkah indahnya bila saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya memberi kesempatan kepada saudara untuk menikmati hidup ini. Firman Tuhan hari ini bagi saudara yang berulang tahun di bulan ini diambil dari Ulangan 28 ayat 8. Demikian bunyinya: Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikian juga halnya kepada Bapak Ibu yang merayakan hari pernikahan pada 31 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025 ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Naikkanlah syukur kepada Tuhan karena Dia telah mempertemukan saudara dengan orang yang mendampingimu sebagai suami atau istri yang diizinkan Tuhan untuk saling berbagi dan saling menanggung dalam kehidupan keluarga saudara. Naikkan juga permohonan agar saudara dimampukan untuk memberikan pengertian bagi pasanganmu, agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam menghadirkan damai sejahtera. Firman Tuhan bagi saudara pasangan suami istri diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11c. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahannya pada 31 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025 ini. Mereka berkenan hadir di bait-Mu yang kudus ini untuk memuliakan nama-Mu serta memohon penyertaan Tuhan kepada mereka masing-masing pada masa-masa yang akan datang. Beri juga berkat yang berlimpah kepada mereka, karuniai mereka kesehatan, kesegaran hati, sehingga semakin mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidupnya masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 3, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ayat 3. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua.